Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helman Khalifah dengan NIM 12112110004 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengerjakan UTS Komunikasi Organisasi. Saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi organisasi menurut Zelko dan Dance. Bagi Zelko dan Dance, komunikasi organisasi merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan. Komunikasi organisasi terdiri asal komunikasi eksternal serta internal organisasi, yang berarti sasaran atau komunikan dari komunikasi. Tidak harus datang asal dari internal organisasi. Zelko dan Dance mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kemudian Lesikar menambahkan satu dimensi lagi dari komunikasi organisasi, yaitu dimensi komunikasi pribadi di antara sesama anggota organisasi yang berupa pertukaran secara informal mengenai informasi dan perasaan di antara sesama anggota organisasi. Contoh dari teori tersebut, misalkan kita ambil contoh perusahaan fiksi bernama Global Tech. Global Tech adalah perusahaan teknologi besar yang beroperasi secara global dan mencakup komunikasi internal dan eksternal. Berikut adalah contoh komunikasi internal dan eksternal dalam konteks perusahaan Global Tech. Komunikasi internal. Dalam perusahaan Global Tech, komunikasi internal sangat penting untuk mengorganisasikan kerja tim, menyampaikan informasi, dan membangun budaya perusahaan yang kuat. Contohnya, email dan pesan instan, rapat tim dan rapat departemen, dan intranet perusahaan. Contoh dari komunikasi eksternal, Global Tech juga berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat umum. Contohnya, dilihat dari kampanye pemasaran, media relation, dan interaksi pelanggan. Dalam keseluruhan, Global Tech mengakui pentingnya komunikasi internal dan eksternal dalam menjalankan operasionalnya dan memastikan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Kasus atau masalah. Perusahaan Nissin menghadapi kontroversi terkait kualitas dan keamanan produk mie instan mereka yang menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen dan mengancam reputasi perusahaan. Analisis dan solusi. Yang pertama, evaluasi kualitas produk. Perusahaan Nissin harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait kualitas dan keamanan produk mereka. Hal ini meliputi pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan pengujian laboratorium untuk memastikan standar kualitas yang tinggi. Yang kedua, transparansi dan komunikasi. Nissin perlu meningkatkan transparansi dalam hal kualitas dan keamanan produk mereka. Dan yang ketiga, pengawasan dan kepatuhan. Nissin harus meningkatkan pengawasan dan sistem kepatuhan dalam operasi mereka. Dan yang keempat, kerjasama dengan otoritas regulator. Nissin harus menjalin kerjasama yang erat dengan otoritas regulator dan badan pengawas makanan setempat. Dan yang kelima, reputasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nissin harus aktif membangun kembali reputasi mereka melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menghadapi kasus kontroversi terkait kualitas dan keamanan produk, perusahaan Nissin harus melakukan tindakan cepat dan komprehensif untuk memastikan kualitas produk yang unggul, transparansi komunikasi, dan pemenuhan standar keamanan yang tinggi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperbaiki reputasi mereka dan membangun kembali kepercayaan konsumen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.